Oke, halo semuanya. Jadi sekitaran minggu kemarin ya, gue kedatangan barang-barang dari Dario nih. Di sini ada Dario A8 Pro Max Storm. Terus gue dikirimin custom switch juga, ada Dario Skypom, ada Dario Mahjong, dan juga Dario Snow. Kalau kalian belum tahu Dario, ya kali belum tahu sih. Gue udah pernah bahas beberapa produknya mereka kok. Kebanyakan keyboard sih ya. Jadi Dario itu sebuah brand dari Cina sana yang memang fokus ke dunia peripheral kayak mouse, headset, keyboard kayak gitu-gitu. Pasar mereka tuh global dan gue cukup suka sama beberapa produknya mereka. Kalau yang pernah gue coba sih gue paling suka sama A87 sih. Itu keyboard mantep banget, sleeper abis. FYI si Dario ini sebenarnya dulu udah pernah punya custom switch juga ya. Contohnya kayak di GTR Trinity itu kan dia pakai di switch. Terus kayak di A87 Hot Swap juga dia pakai Dario Purple dan juga Sky Switch. Nah ceritanya yang Dario kirimin ke gue ini adalah beberapa custom switch barunya mereka. Jadi di sini gue nggak akan bahas soal A98 Pro alias keyboardnya. Fokus aja sama switchnya. Soalnya kayaknya switchnya ini emang menarik cuy. Sama menariknya kayak USB hub dari PX. Gimana nggak menarik? PX USB hub UCH 160 ini punya port yang oke banget. Ada HDMI up to 4K, USB Type A 2.0, 2 USB Type A 3.0, dan ada SD card sama micro SD card reader. Buat gue yang sering bikin konten, SD card readernya ini ngebantu banget. Interface-nya juga udah pakai USB-C yang pastinya support Windows, Mac, Android, dan iPad juga bisa sih. Case-nya pakai aluminium yang solid banget dan garansinya 18 bulan. Harganya juga terjangkau banget di 200 ribuan aja. Kalian bisa sikat pakai link yang ada di deskripsi di bawah. Boleh cobain juga beli lewat Lazada karena harganya lebih murah dan suka ada kupon macem-macem. Sikat! Oke, jadi di sini ada 3 macam Dario switch kan, ada Skypom, Mahjong, dan juga Snow. Mereka bertiga ini sama-sama linear, tapi pastinya punya detail spesifikasi yang beda-beda. Kalau si Skypom ini dia punya actuation force di 40 gram, bottom out force-nya di 50 gram dengan pre-travel 2 mm dan total travelnya di 3,8 mm. Springnya dia gold plate single stage 18 mm. Terus kalau materialnya top housingnya ini POM, stemnya POM, bottom housingnya nylon. Dia ini preloop juga, tapi kalau dilihat-lihat ini preloopnya agak aneh ya. Karena yang di loop tuh malah di bagian bottom pole yang ngumpul banyak dan pakai loop yang agak kental kayak Permatex. Bagian rail bottom housing sama stemnya malah kering, kecuali bagian legsnya ya. Dia preloop oil gitu yang dikit banget. Gue baru pertama kali nemu switch preloop yang metode loopnya tuh kayak gini. Gue nggak tahu sih tujuannya apa, tapi untungnya ini nggak bikin dia tuh jadi mushy ataupun lengket. Dia reboundnya tuh normal aja kok, nggak ada bedanya kayak switch lainnya. Dan ajaibnya walaupun dia railnya kering ya, tapi ini berasa smooth loh, beneran smooth dan nggak sampai over. Mirip-mirip sih sebenarnya kayak preloop switch kebanyakan, tapi lagi-lagi ini rail dari stemnya kering loh. Springnya juga dia aman, nggak pingi, lift springnya juga aman, nggak ada spring crunch. Kondisi stoknya emang ini udah enak sih, udah bisa langsung dipakai. Oke, lanjut ke switch berikutnya yaitu si Mahjong. Gua nggak tahu sih ini dibaca yang bener apa, entah Mahjong, Mahjong atau Mayong. Tapi gue sebutnya Mahjong aja kali ya. Ya jadi si Mahjong ini dia switch linear juga, actuation force-nya di 45 gram, bottom out force-nya di 55 gram dengan actuation travel atau pre-travelnya 2 mm dan total travelnya di 3,6 mm. Yes, jadi udah kelihatan kalau si Mahjong ini dia long pole karena total travelnya cukup pendek di 3,6 mm. Tadi si Skypom juga long pole sih, tapi dia nggak terlalu long karena cuma 3,8 mm. Switch normal itu total travelnya di 4 mm ya. Jadi udah jelas ini switch itu pas bottom out bakalan mentok lebih cepat daripada switch normal. Dan tujuannya juga udah jelas supaya kasih feel yang beda sama pas bottom out itu suara jadi lebih keluar. Buat yang lainnya kurang lebih sama-sama aja kayak si Skypom, dia preloop di bottom pole-nya sama preloop oil dikit banget di legs-nya. Tapi ini springnya beda ya karena si Mahjong ini pakai 20 mm meskipun sama-sama gold plate dan single stage. Kalau feel-nya udah sama-sama smooth lah kayak Skypom, ini kayak cuman beda-beda spek dari spring dan pole-nya doang sih. Sama paling materialnya juga yang agak beda nih. Kalau stem dia pakai POM dan bottom housingnya pakai nylon sama aja kayak Skypom tadi ya. Tapi yang beda ini di top housingnya dia pakai ROK. Gue udah cari-cari dan gak ketemu ROK ini material plastik jenis apaan. Yang jelas kalau dibandingin sama POM di Skypom tadi, ROK ini dari segi finishing ya itu kelihatan lebih wet look. Oh sama ada hal unik juga dari si Mahjong ini karena setelah gue cari-cari ternyata dia ini ada versi limitednya. Unik banget yang versi limitednya itu di sisi samping top housingnya dia dikasih aksen-aksen Mahjong gitu. Cuma kalau yang di gue ini dia versi reguler ya, jadi polos, nggak ada aksen apa-apa. Tapi ini colorway-nya the best sih, cakep banget.
Oke, sekarang lanjut ke switch terakhir yaitu snow switch. Dia ini linear juga, actuation force-nya di 50 gram, bottom out force-nya di 60 gram dengan pre-travel yang pendek banget di 1,3 mm dan total travelnya di 3,3 mm. Waduh, 3,3 cuy. Ya, sama kayak yang sebelum-sebelumnya juga, dia ini preloop di bagian bottom pole sama legs-nya. Terus dia feel-nya juga udah smooth, spring-nya juga aman semua. Tapi ini spring-nya beda lagi ya, dia ini pakai dual stage 20 mm. Jadi ini dia snow ini feel-nya yang paling snappy dibandingkan dengan yang lainnya. Sama bedanya lagi di materialnya sih, si snow ini pakai POK buat top housing dan stem-nya. Kalau bottom housing-nya gue nggak nemu sih dia pakai apaan, nggak tahu dah. POK ini gue udah pernah baca sih, dia tuh polyketon ya, salah satu jenis termoplastik polimer yang katanya sih durability-nya mantep ya. Cuma ya top housing mau dibuat sedurable apa sih, dia nggak disembur api juga kan. Maksud gue Deryu pilih pakai POK di snow switch-nya ini gue yakin pasti tujuannya ya biar menghasilkan kombinasi suara yang beda aja sih dibandingkan dengan material-material mainstream lainnya. Nah, terus buat spesifikasi umum yang sama persis di antara tiga switch ini, mereka itu sama-sama PCB mount alias 5 pin. Mereka sama-sama pakai box stem juga, kuncian top housingnya pakai modelan seri MX, dan mereka semua ada LED diffusernya. Oke, sekarang saatnya typing test di A98 Pro ini, abis itu gue kasih pendapat lagi. Let's go! Ya dari apa yang gue dengar karakter mereka bertiga itu sebenarnya mirip ya. Tiga-tiganya tuh cukup bacot. Kalau di board Toki bakalan Toki, di board Kleki bakalan jedar-jedor. Tapi kalau di board Muted kayak A98 ini ya bakalan Muted. Cuma si Skypom ini kedengeran paling dry sih dibandingkan sama yang lainnya. Kalau Mahjong sama si Snow Switch tuh masih mirip-mirip karakternya ya. Cuma si Snow itu suaranya lebih bulat dan volumenya nggak segede Mahjong. Mahjong tuh emang upstroke-nya lebih bacot sih. Kalau gue pribadi di sini paling demen sama Mahjong sih, kayak bacotnya tuh enak. Di board muted nggak mati banget, suara downstroke upstroke-nya juga pas, nggak senyaring Skypom dan nggak terlalu dry, tapi nggak adem juga kayak Snow. Ya gue rasa ketiganya udah termasuk ke kategori suara yang bagus lah. Feel-nya juga enak kan, berasa smoothnya, springnya juga aman, gak pingy ataupun gak ada spring crunch. Konstruksinya juga oke cuy, karena kayak stemnya itu dia mini mobile, terus housingnya juga dia ketat jadi gak goyang sama sekali. Yang pastinya kebantu juga sih gara-gara dia punya LED diffuser. Nah kalau kalian minat boleh sikat pakai link yang ada di deskripsi di bawah. Mereka bertiga ini dijual per 45 piece dengan harga sekitar $50 atau ya 750 ribuan. Kalian bisa pakai kode voucher Evan Fahmi juga buat dapetin diskon 20% sampai tanggal 31 Desember 2023. Ya, jadi harganya emang sebenarnya lumayan banget ya. Dari ini kan pasarnya global, gue nggak tahu sih skenario di negara-negara lain tuh kayak gimana. Tapi kalau di Indonesia $50 buat 45 switch itu udah termasuk tinggi banget lah ya. Terlepas dari switchnya yang memang udah bagus. Maksudnya di sini di Indonesia kan banyak banget variannya atau pilihannya switch yang harganya budget, yang harganya terjangkau. Dan mereka bagus-bagus juga sih, walaupun emang tetap beda sama dari switch yang ada di sini. So ya paling segitu aja videonya tentang Darius Switch yang gue cobain di video kali ini. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Serius ini 3,3 mm pendek banget dah, baru mencet udah mentok.